Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Walet Liur Mulia, channel yang membahas seputar dunia walet. Oke, salam cungkil-cungkilnya bosku. Untuk video kali ini saya ingin membahas apa saja yang perlu kita lakukan setelah panen raya berakhir, agar si burung walet nyaman di gedung kita dan mau membuat sarang lagi. Namun sebelum saya lanjutkan pada pembahasannya, yang baru nemu channel ini silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu agar saya semangat membuat video lainnya yang pasti tentang tips, trik, dan informasi yang bermanfaat, tentunya tentang dunia perwaletan. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel ini ya bosku. Sebenarnya tips setelah panen raya berakhir sudah saya bahas di video sebelumnya, tapi tidak apa-apa dibahas lagi karena masih banyak yang belum paham dan banyak pendatang baru di channel ini. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya. Yang saya lakukan setelah panen raya berakhir yaitu membersihkan kandang walet, terutama kotoran burung. Karena semakin banyak burung di gedung kita, yang pasti kotoran juga semakin menumpuk, seperti di gedung saya ini. Jangan bosan-bosan untuk membersihkan kotoran burungnya ya bosku. Apalagi burung walet semakin hari semakin menambah banyak di gedung kita. Kalau gedung kita sudah mencapai ribuan yang menghuni, bisa dilakukan pembersihan setiap bulannya ya bosku. Hal ini berpengaruh terhadap kenyamanan si burung. Asal bosku ketahui, di dalam kotoran burung yang menumpuk banyak hama bisa membuat si burung kurang nyaman dan berpengaruh terhadap warna sarang. Mungkin bosku pernah menjumpai atau mengalami dengan kasus sarang yang berjamur dan warna sarang yang berubah kuning. Biasanya sarang berjamur atau berwarna kuning ini akan terjadi pada gedung walet yang rata-rata sudah berusia 4 tahun ke atas dengan populasi walet yang lumayan padat. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya kotoran walet di lantai yang jarang dibersihkan, di mana populasi walet di gedung tersebut sangatlah padat. Jika kotoran walet jarang membersihkan, bisa dibayangkan tiap hari akan selalu bertambah kotoran walet yang menumpuk di lantai. Gedung walet yang jarang dibersihkan pasti akan menimbulkan dampak negatif. Jika kelembapan gedung tersebut mencapai 90%, maka sudah pasti amoniak yang terkandung pada kotoran walet tersebut akan naik ke papan sirip. Di gedung walet yang kotorannya jarang dibersihkan, pasti udara di dalamnya akan kotor, bahkan sangat kotor. Nah, dari sini bosku paham bahwa kotoran burung harus dibersihkan. Jangan sampai menumpuk. Perlu diingat bosku, tak hanya warna sarang saja yang berubah, tetapi berdampak pada harga jual yang lebih murah. Setelah selesai pembersihan kotoran burung, jangan sampai lupa cek kembali pojok-pojok gedung apakah ada predator yang bersembunyi seperti ular, tokek, ataupun burung hantu. Contohnya pada video ini pas banget waktu cek ulang gedung, ternyata ada burung walet mati dengan keadaan terluka. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada predator di dalam gedung saya.
sekian menit dicari. Santai, kalem. Nih, dijaga nih. Ternyata benar terdapat predator, yaitu tokek. Nah, ini perlu diketahui ya bosku, harus dibasmi dari gedung kita ya. Jangan sampai hidup-hidup di dalam gedung kita, karena ini predator yang sangat merugikan, membuat burung takut. Lanjut tips selanjutnya ya bosku. Setelah pembersihan, jangan lupa amati papan sirip yang ada sarang barunya. Kalau bisa dihitung agar jadi patokan perkembangan gedung kita ya bosku. Hal ini sering saya lakukan untuk mengetahui perkembangan dalam gedung saya. Apakah terus bertambah atau hanya stuck di situ saja sarangnya. Perlu diketahui, bila mana gedung kita sarangnya hanya stuck di situ saja, berarti gedung kita perlu perbaikan lagi. Kenapa saya bilang perlu perbaikan lagi? Coba bosku bayangkan, setiap musim, setiap tahun puluhan ribu anakan yang dihasilkan oleh indukan burung di gedung kita. Kalau 10%-nya saja tidak balik di gedung kita, tentu gedung kita yang bermasalah dan yang pasti perlu perbaikan kembali. Dan yang terakhir yang saya lakukan setelah panen berakhir, yaitu penyemprotan. Penyemprotan obat hama. Untuk penyemprotan ini saya menggunakan diamond. Nah, mungkin untuk penyemprotan ini tidak perlu saya bahas secara rinci. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya bosku, yang bisa kami sampaikan di video ini tentang pembahasan apa saja yang perlu kita lakukan setelah panen raya berakhir. Jika ada pertanyaan tentang walet lainnya, silahkan komen di bawah. Kalau video ini bermanfaat buat kawan-kawan petani walet, jangan lupa untuk di subscribe agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi penting dari saya, dan agar saya semangat untuk membuat video yang penuh dengan informasi seputar walet. Jadi like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam sukses. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.